Tampuk kekuasaan Korea Utara dimulai dari zaman Kim Il-sung, dilanjutkan dengan anaknya yaitu Kim Jong-il, dan sekarang dipegang oleh Kim Jong-un. Kepemimpinan Korea Utara selalu berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Peralihan kekuasaan dilakukan dengan metode sangat rinci, terstruktur, dan sangat rahasia. Namun, semua pemimpin Korea Utara berjalan di koridor yang sama, menjadikan Korea Utara tempat paling tertutup di dunia, sistem otoriter yang sangat ekstrim, dan terus memacu pengembangan senjata nuklir. Dan saat ini, sebuah pertanyaan besar menguat, siapakah pemimpin Korea Utara setelah Kim Jong-un? Selama bertahun-tahun, kondisi kesehatan Kim Jong-un adalah komoditas paling laku di pasar informasi intelijen dunia. Rumor tentang diet ketat hingga operasi jantung yang gagal kerap kali menghiasi halaman depan media-media internasional. Isu penggunaan tubuh pengganti atau body double juga sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat. Kantor berita asal London, Reuters, pernah memberitakan bahwa sejumlah dokter dari China didatangkan ke Korea Utara untuk mengobati penyakit dari Kim Jong-un. Kemudian, media ternama asal Singapura, The Straits Times, juga mengutip laporan dari seorang narasumber yang bernama Juirko. Dia menyampaikan bahwa badan-badan intelijen asing ingin tahu apakah Kim Jong-un cukup sehat untuk memimpin dalam waktu yang lama. Sejarah mencatat bahwa pemimpin Korea Utara selalu diwariskan kepada anak laki-laki. Namun masalahnya, Kim Jong-un tidak memiliki anak laki-laki, atau dalam arti lain, tidak ada yang dipublikasikan. Dengan kondisi fisik yang terus menurun dan usia terus menua, kelak siapakah yang akan menjadi pemimpin Korea Utara? Dalam video ini, kita akan menelusuri siapakah kandidat kuat pemimpin Korea Utara setelah Kim Jong-un, dan seperti apakah wajah Korea Utara di masa depan. Simak video lengkapnya di sini, di channel Deja Spot, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaik dari kami. Hingga saat ini, Kim Jong-un terbukti masih menjalankan tugas kenegaraan seperti biasa. Dia tidak sedang berada dalam kondisi sakit, apalagi dikabarkan telah wafat secara rahasia. Dalam beberapa bulan terakhir, televisi pemerintah Korea Utara justru aktif memamerkan pemimpin tertinggi yang tampak bugar. Langkah kakinya terlihat tegap dan suaranya terdengar lantang saat memberikan instruksi pada setiap kunjungan kerjanya. Para analis mulai menyadari bahwa derasnya kabar buruk mengenai kesehatan Kim Jong-un seringkali bermuatan politis. Isu kesehatan pemimpin Korea Utara ini dianggap sebagai senjata propaganda yang sangat ampuh. Tujuannya adalah menciptakan kesan instabilitas di dalam negeri dan memancing reaksi dari para jenderal Pyongyang. Narasi sakit parah ini digunakan untuk menekan psikologi rezim Korea Utara dari luar yang dilakukan secara terus-menerus. Banyak dari kabar tersebut merupakan spekulasi liar yang sengaja dihembuskan untuk melihat bagaimana reaksi internal Korea Utara. Media-media internasional seringkali melebih-lebihkan fakta medis yang sebenarnya masih sangat samar dan tidak pasti. Akibatnya, publik dunia kerap terjebak dalam disinformasi yang dirancang oleh lembaga intelijen asing tertentu. Namun demikian, Kim Jong-un kini membalas narasi tersebut dengan tampil lebih sering di berbagai acara publik yang strategis. Meski isu kesehatan mulai mereda, bukan berarti pembicaraan mengenai masa depan pemimpin Korea Utara menjadi terhenti. Justru saat ini muncul fenomena menarik yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah dinasti Kim. Fokus pembicaraan kini bergeser pada narasi kapan Kim Jong-un akan meninggal dunia dan siapakah yang akan menggantikannya. Kenapa ini penting dibahas oleh negara-negara barat? Karena selama kepemimpinan Korea Utara, Kim Jong-un lah yang paling idealis, paling keras, dan paling susah diatur. Kedua, karena Korea Utara adalah ancaman di panggung global, sebab ada senjata nuklir di sana, dan tombolnya berada di tangan Kim Jong-un. Ketiga, karena ideologi. Korea Utara berbeda dengan ideologi negara-negara barat. Korea Utara sama sekali bukanlah negara demokrasi. Bagi barat, penting untuk menekan Korea Utara, sehingga bisa sejalan dengan mereka, dan penting untuk menganalisis siapa pemimpin setelah Kim Jong-un, sehingga negara barat
bisa menyusun agenda dan strategi menghadapi Korea Utara di masa depan. Dilansir CNN, pada bulan Mei 2007, Korea Utara menuding bahwa Pusat Intelijen Amerika Serikat atau CIA dan Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS berupaya melancarkan pembunuhan terhadap Kim Jong-un. Namun, sistem pemerintahan Korea Utara sudah dirancang dapat melalui keadaan-keadaan darurat dan genting dalam konteks suksesi kepemimpinan di Korea Utara. Suksesi kepemimpinan di Korea Utara memang dirancang begitu ketat dan super tertutup. Namun satu metode yang tidak berubah adalah cara memperkenalkan pemimpin selanjutnya ke ranah publik. Center for Strategic and International Studies atau CSIS adalah sebuah organisasi riset dunia. Melalui ketuanya, mereka mengadakan lokakarya yang diikuti oleh mantan analisis intelijen Amerika Serikat dan cendekiawan independen untuk membahas hal-hal yang sulit dijawab tentang Korea Utara. Titik fokus CSIS membahas kendali politik, kesehatan pemimpin, dan suksesi kepemimpinan di Korea Utara. Dalam lokakarya itu, pembahasan menyimpulkan bahwa suksesi kepemimpinan Korea Utara tidak ada diatur dalam undang-undang manapun. Dengan kata lain, hal ini tidak ada dikonstitusikan oleh negara Korea Utara. Namun, para analis menyimpulkan ada pola yang sama setiap peralihan kekuasaan di Korea Utara. Pola ini tidak tertulis, tapi telah menjadi ritual wajib dalam peralihan kekuasaan. Pendiri negara Korea Utara, Kim Il-sung, mulai memperkenalkan anaknya Kim Jong-il ke depan publik di akhir-akhir masa pemerintahannya. Begitupun Kim Il-sung memperkenalkan anaknya Kim Jong-un ke publik di saat kondisinya mulai sakit-sakit di usia tuanya. Dan sekarang, secara mengejutkan, Kim Jong-un mulai memperkenalkan anggota keluarganya di hadapan publik dengan cara serta metode yang sama dengan pendahulunya. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk memperkuat legitimasi garis keturunan keluarga Kim di mata rakyat Korea Utara. Dunia luar, terutama analisis-analisis dari dunia barat, mulai bertanya-tanya mengapa persiapan suksesi ini dilakukan jauh-jauh hari. Padahal Kim Jong-un sendiri diperkirakan masih memiliki waktu kekuasaan yang cukup panjang secara biologis. Pergeseran fokus ini menunjukkan bahwa Korea Utara sedang menyiapkan sebuah transisi yang lebih halus dan terorganisir. Korea Utara tidak ingin lagi ada kekosongan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak musuh sebagai bahan propaganda. Penampilan Kim Jong-un yang segar bugar justru menjadi latar belakang yang sempurna untuk memperkenalkan sang kandidat penerus. Ini adalah cara Pyongyang mengontrol narasi agar tidak lagi didikte oleh opini media asing. Namun, media internasional mulai mengendus identitas dari sosok yang akan melanjutkan tahta kepemimpinan di Korea Utara itu. Nama-nama lama di lingkaran dalam kekuasaan mulai tersisih oleh kemunculan wajah-wajah baru yang lebih muda dari lingkungan Kim Jong-un. Dinamika internal partai pun perlahan mulai beradaptasi dengan kehadiran calon pemimpin masa depan Korea Utara. Situasi ini menciptakan ketegangan halus namun terasa nyata di koridor kekuasaan tinggi di Pyongyang. Bagi publik awam, mungkin melihat ini hanya sekedar drama keluarga dari sebuah dinasti yang sangat tertutup. Namun bagi dunia internasional, khususnya badan intelijen dari negara-negara besar, setiap gerak-gerik suksesi ini memiliki dampak besar bagi keamanan nuklir dunia. Siapapun sosok yang akan menggantikan Kim Jong-un kelak akan mewarisi tombol kendali rudal antar benua yang bisa dipersenjatai oleh hulu ledak konvensional maupun hulu ledak nuklir. Hal ini sangat mematikan dan sangat mengganggu stabilitas dunia jika dipegang oleh pemimpin yang tidak kompeten. Itulah sebabnya isu mengenai penerus Kim Jong-un kini menjadi prioritas utama bagi intelijen di banyak negara di dunia. Kabut yang menyelimuti kesehatan Kim Jong-un boleh saja memudar, namun teka-teki tentang pewaris tahta baru saja dimulai. Dunia sedang menyaksikan babak baru dari permainan catur politik paling tertutup di muka bumi saat ini. Fokus dunia sekarang tertuju pada sosok perempuan yang paling dekat dengan sang diktator. Sosok ini adalah kandidat terkuat yang akan menentukan nasib semenanjung Korea Utara di tahun-tahun mendatang. Sejarah dinasti Kim selalu penuh dengan kejutan dan langkah-langkah politik yang sulit ditebak oleh logika barat. Keputusan Kim Jong-un untuk membawa anaknya ke pusat perhatian adalah pesan bahwa kekuasaan akan tetap berada di tangan keluarga Kim. Tidak ada bagi pihak luar untuk mencoba mengintervensi.
struktur kekuasaan yang sudah dibangun puluhan tahun. Stabilitas dalam negeri menjadi prioritas utama rezim untuk menghadapi tekanan internasional yang tidak kunjung usai. Babak baru ini akan menguji apakah tradisi lama masih bisa bertahan di tengah perubahan zaman yang cepat. Pyongyang nampaknya sudah memilih jalan untuk memastikan keberlanjutan ideologi mereka melalui generasi yang lebih muda. Kini, perhatian beralih pada sosok gadis remaja yang sering mendampingi Kim Jong-un di berbagai acara kenegaraan dan diplomasi, bahkan sampai agenda uji coba senjata. Sosok itu adalah Kim Ju-ai, anak perempuan dari Kim Jong-un. Sosoknya mulai disebut-sebut sebagai kunci utama dari teka-teki suksesi kepemimpinan yang sedang berlangsung. Dunia pertama kali mengenal sosok Kim Jong-ai pada bulan November tahun 2022 saat dia mendampingi ayahnya yang meninjau peluncuran rudal balistik. Sejak saat itu, wajah gadis remaja ini hampir tidak pernah absen dari pemberitaan utama media-media resmi Korea Utara. Ia tidak lagi ditampilkan sebagai anak kecil yang sedang bermain, melainkan sosok protokoler yang sangat formal. Kehadirannya di berbagai lokasi strategis militer mengirimkan pesan kuat bahwa ia bukan sekedar pemanis foto keluarga. Media pemerintah Korea Utara, KCNA, kini mulai menggunakan diksi yang jauh lebih sakral untuk menyapa Kim Jong-ai. Ia dijuluki sebagai anak terkasih hingga sebutan bintang pemandu atau Hangdo yang memiliki bobot politik tinggi di sistem pemerintahan Korea Utara. Dalam kamus politik Pyongyang, istilah tersebut secara historis hanya diperuntukkan bagi mereka yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Perubahan label ini dianggap sebagai sinyal resmi dari Kim Jong-un mengenai siapa pewaris tahta selanjutnya. Penampilan Kim Ju-ai di depan publik selalu diatur dengan sangat teliti oleh mesin propaganda rezim. Ia sering terlihat mengenakan mantel bulu mahal dan berdiri di posisi sentral dalam foto bersama para jenderal senior. Para perwira tinggi militer bahkan terlihat memberikan hormat dengan membungkukkan badan di hadapan gadis yang masih berusia belasan tahun ini. Pemandangan ini sangat tidak lazim terjadi di negara yang sangat menjunjung tinggi senioritas dan hierarki militer. Banyak analisis menilai bahwa Kim Jong-un sedang melakukan strategi sosialisasi dini untuk putrinya dengan membawanya ke situs peluncuran rudal. Kim Jong-un ingin menunjukkan bahwa Kim Ju-ai adalah bagian dari masa depan kekuatan nuklir negaranya. Rakyat Korea Utara secara perlahan mulai dibiasakan untuk melihat sosok perempuan kecil ini sebagai bagian dari kepemimpinan militer tertinggi. Ini adalah upaya untuk meruntuhkan resistensi internal, sebuah transisi kekuasaan yang sesungguhnya benar-benar dilakukan kelak. Kehadiran Kim Ju-ai di berbagai acara resmi kenegaraan juga berfungsi untuk memperkuat narasi mengenai keamanan nasional bagi generasi mendatang. Kim Jong-un seolah-olah ingin berkata bahwa senjata nuklir yang ia bangun adalah warisan untuk melindungi anak-anak Korea Utara di masa depan. Kim Ju-ai menjadi simbol visual dari kelangsungan dinasti Kim yang tidak akan pernah melepaskan kekuatan militernya. Pesan ini ditujukan baik untuk rakyat domestik maupun untuk menakut-nakuti lawan politiknya di luar negeri. Namun, di balik gemerlap lampu kamera parade militer, muncul pertanyaan yang mendasar mengenai kesiapan mental sang putri mahkota ini. Pemimpin Korea Utara bukan sekedar soal tampil di depan publik, melainkan mengelola jejaring kekuasaan yang sangat rumit. Kim Ju-ai harus mampu mengendalikan faksi-faksi elit di dalam partai buruh dan militer yang sudah sangat berpengalaman. Usianya yang masih sangat muda tentu menjadi tantangan besar dalam menghadapi intrik politik di koridor Pyongyang. Beberapa pengamat di Korea Selatan menduga bahwa kemunculan Kim Ju-ai yang masif adalah bentuk proteksi bagi keselamatannya. Dengan menjadikan figur publik yang sangat dikenal, Kim Jong-un membuat siapa yang ingin mengkudeta agar berpikir dua kali. Popularitas Kim Ju-ai di dalam negeri sedang dibangun agar ia memiliki basis massa yang loyal sejak usia dini. Dukungan rakyat adalah benteng utama bagi setiap pemimpin baru dalam sejarah panjang keluarga Kim. Tradisi di Korea Utara biasanya menyembunyikan calon penerus dari sorotan publik hingga mereka benar-benar siap untuk berkuasa. Kim Jong-un misalnya baru diperkenalkan kepada dunia ketika ayahnya sudah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 2011. Langkah memperkenalkan Kim Ju-ai jauh lebih awal ini dianggap sebagai penyimpangan tradisi yang sangat berani dan penuh resiko yang dilakukan oleh Kim Jong-un. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang lebih penting
dirasakan oleh Kim Jong-un mengenai masa depan dinasti kekuasaan di Korea Utara. Spekulasi pun berkembang mengenai apakah Kim Ju-ae benar-benar menjadi pemimpin perempuan pertama di Korea Utara. Sejarah negara tersebut belum pernah memiliki presiden perempuan yang menduduki posisi puncak sebagai pemimpin tertinggi. Meski garis darah keluarga Kim sangat disucikan, tantangan dari struktur sosial yang sangat patriarkis tetap menjadi hambatan yang nyata. Sebuah tantangan besar bagi Kim Jong-un untuk mengubah tradisi kuat Korea Utara jika dia benar-benar ingin menjadikan anak perempuannya sebagai penerus kepemimpinannya. Selain disokong ayahnya, Kim Ju-ae harus membuktikan bahwa ia memiliki ketegasan yang setara dengan ayahnya dan kakek buyutnya terdahulu. Selain faktor gender, faktor pengalaman dalam birokrasi pemerintahan juga akan menjadikan sorotan tajam bagi lawan politiknya. Hingga saat ini, Kim Ju-ae belum terlihat memegang jabatan formal di dalam struktur partai ataupun pemerintahan pusat. Namun, dilansir dari CNN Indonesia, dalam sebuah jurnal, CNN membeberkan bahwa pada bulan Februari 2026, Kim Ju-ae telah menjabat satu posisi di pemerintahan, yaitu Direktur Jenderal Rudal Korea Utara. Meskipun usia Kim Ju-ae masih 13 tahun, hal ini memperjelas bahwa Kim Ju-ae bukan sekedar berperan sebagai pendamping simbolis dalam berbagai acara seremonial yang diatur oleh ayahnya, namun telah memasuki jabatan politik taktis. Perjalanan menuju kursi kekuasaan yang sesungguhnya masih membutuhkan waktu dan pendidikan politik yang sangat panjang. Dunia internasional pun terus memantau setiap langkah kecil yang diambil oleh gadis yang hobi berkuda ini. Intelijen asing mencoba membedah setiap gestur dan pilihan pakaiannya untuk mencari petunjuk mengenai arah kebijakan masa depan pemerintahan Korea Utara. Apakah Kim Ju-ae akan menjadi pemimpin yang lebih terbuka atau justru lebih agresif dalam mengembangkan senjata pemusnah massalnya? Semua jawaban atas pertanyaan ini masih tersimpan rapat di balik tembok tinggi istana di Pyongyang. Babak baru suksesi melalui Kim Ju-ae ini baru saja dimulai dan masih sangat dinamis untuk diperdebatkan. Skenario kepemimpinan masa depan mulai terlihat jelas meskipun masih banyak menyisakan celah bagi keraguan publik. Kemudian, mari kita mengenal sosok Kim Ju-ae lebih dekat. Siapa gadis belia ini sebenarnya? Di Korea Utara, segala hal terkait kehidupan pribadi keluarga dari pemimpin negara sangat ditutupi dengan rapat. Sebagaimana Kim Jong-un yang sampai sekarang tidak jelas tahun kelahirannya. Begitupun berlaku pada Kim Ju-ae anaknya. Dilansir Wikipedia, tahun kelahiran Kim Ju-ae disebutkan tahun 2012 atau 2013. Bayangkan, Wikipedia saja yang terkenal dengan sumber informasi paling lengkap seakan ragu akan kelahiran Kim Ju-ae, entah tahun 2012 atau tahun 2013. Kim Ju-ae lahir dari seorang ibu yang bernama Ri Sol-ju, seorang wanita keturunan berdarah Korea Utara dan Jepang. Kapan Kim Jong-un menikah dengan Ri Sol-ju juga penuh misteri, tapi kebanyakan sumber terbuka menyebutkan tahun 2009. Bahkan rakyat Korea Utara sekalipun mengetahui pemimpinnya telah menikah setelah 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2012. Begitulah Korea Utara, semua tentang pemimpinnya serba rahasia. Sosok Kim Ju-ae terungkap tahun 2013. Seorang atlet basket, Dennis Rodman, berkunjung ke Korea Utara dalam misi diplomasi olahraga basket dan pertukaran budaya. Dari pengakuan Dennis Rodman lah publik mengetahui bahwa Kim Jong-un telah memiliki bayi perempuan. Bayi itulah yang kita kenal sekarang sebagai Kim Ju-ae. Seperti apa kehidupan Kim Ju-ae di masa kecil dan di mana dia menempuh pendidikan? Tak cukup data yang menjelaskan hal itu. Namun satu yang pasti, pada tahun 2022, bayi yang dilihat oleh Dennis Rodman tahun 2013 dulu telah tampil di depan publik bersama ayahnya dalam acara uji coba peluncuran rudal antar benua atau ICBM. Kemudian bulan Februari 2023, Kim Jong-un juga didampingi oleh Kim Ju-ae dalam acara jamuan makan malam memperingati ulang tahun Tentara Rakyat Korea Utara sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024. Kim Ju-ae juga tampil bersama ayahnya dalam berbagai acara dan kegiatan seperti menonton pertandingan sepak bola, inspeksi lapangan terbang, dan proyek peresmian perumahan baru.
Perusahaan perangko milik negara juga pernah meluncurkan perangko baru yang menampilkan foto Kim Ju-ae pada tanggal 15 Februari 2023. Kemudian 1 Januari tahun 2026, Kim Jong-ae kembali tampil bersama ayahnya dalam kunjungan publik ke Istana Matahari Kumsunsam. 2 bulan berselang, Kim Ju-ae kembali tampil di depan media dalam kegiatan penghijauan pemerintah, di mana Kim Jong-ae tampil lebih formal dengan memakai jaket kulit yang sama seperti yang dipakai oleh ayahnya. Setiap kali Kim Jong-un tampil bersama putrinya, memunculkan spekulasi di media-media internasional. Sangat sulit menyebut ini hanya sebuah kebetulan dan pendampingan biasa. Ini lebih kepada sebuah suksesi kepemimpinan di Korea Utara. Pemerintah Korea Utara telah belajar banyak bagaimana sulitnya suksesi kepemimpinan yang tergesa-gesa dari Kim Jong-il kepada Kim Jong-un dahulu. Di awal kemunculan Kim Ju-ae ini, media pemerintah Korea Utara menyebut Kim Jong-ae sebagai putri yang tercinta. Namun, akhir-akhir ini berubah menjadi kata sifat, yaitu putri yang dihormati. Gelar seperti ini hanya diperuntukkan pada masyarakat Korea Utara yang paling terhormat di lingkungan keluarga pemimpin Korea Utara. Kim Ju-ae adalah sosok perempuan yang sangat berpotensi mewarisi tombol nuklir dari ayahnya. Gadis 13 tahun ini sekarang menjadi pantuan dunia, terutama negara-negara barat dan Amerika Serikat. Ini bukan sekedar jabatan presiden sebuah negara, ini lebih dari itu. Sosok Kim Ju-ae dipandang sosok yang akan mengendalikan Korea Utara nantinya, negara tertutup dengan otoriter yang sangat ekstrim dan memiliki senjata nuklir di dalamnya, bahkan tidak terikat perjanjian apapun terkait pengayaan uranium.